Juventus ini ya ngambil striker, yang satu gratis, yang satu pinjem. Ya, jadi dia udah punya 3 striker dengan ya kualitasnya cukup oke lah ya. Mereka bersinar di liganya masing-masing. Yo guys, ketemu lagi sama gua, Audi Ramentio di channel Audi Bal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kita akan bahas profil pemain lagi. Kali ini gue mau bahas soal Lois Openda. Ini striker barunya Juventus yang dipinjam dari RB Leipzig dengan opsi pembelian ya di tahun depannya nih. Nah, ini menarik ya karena Juve ini udah punya 2 striker murni pula dua-duanya, Jonathan David sama Dusan Vlahovic. Tapi memang sepertinya manajemen Juventus ini melihat, oh kita harus siap-siap ya kehilangan Dusan Vlahovic ya, karena Vlahovic ini nggak mau perpanjang kontrak. Cuma ya dia tetap profesional, tetap main kan buat Juventus. Dia cetak 2 gol dalam 2 pertandingan Serie A dan butuh striker yang lebih muda yang bisa dipakai jangka panjang, dan pilihannya jatuh kepada Lois Openda dengan skema peminjaman dulu selama 1 musim. Jika mainnya bagus, opsi permanen akan diambil oleh Juventus di musim depannya. Ini cukup menarik ya, Juventus ini ya ngambil striker, yang satu gratis, yang satu pinjem. Ya, jadi dia udah punya 3 striker dengan ya kualitasnya cukup oke lah ya. Mereka bersinar di liganya masing-masing. Kalau Jonathan David kan ya dia udah proven banget ya di Ligue 1, cetak lebih dari 100 gol buat Lille. Pengalaman Liga Champions juga udah cukup banyak ya. Kemudian Lois Openda ini juga pengalaman Liga Champions juga cukup banyak. Main sama klub Brugge, main sama sama Bundesliga, sama RB Leipzig ya. Jadi ini cukup menarik untuk melihat persaingan lini depan di kubu Juventus. Tapi untuk Lois Openda sendiri nih, mungkin beberapa dari lu belum kenal-kenal amat ya, belum tahu ini striker siapa ini. Ini striker bagus nggak nih? Bisa nggak nih main bagus di Juve nih? Bisa nggak adaptasi? Nah, kalau kita lihat rekam jejak karirnya Lois Openda ini, dia itu kan jebolan akademinya klub Brugge. Ya, dia jebolan akademinya klub Brugge, masuk ke sana usia 15 tahun, kemudian ya, dia debut 11 Agustus 2018 dan cetak gol pertamanya waktu seri 1-1 lawan KAA Gent di Jupiler Pro League Belgia tanggal 3 Februari 2019. Cuma karirnya dia di klub Brugge sebenarnya nggak yang lama-lama amat ya. Emang sempat dia main di Liga Champions 4 pertandingan di musim 2019-2020. Tapi secara menit main, Openda ini nggak terlalu banyak dapat kesempatan di klub Brugge. Akhirnya dia merantau ke Belanda. Kalian masih ingat klub Vitesse Arnhem? Ya, Vitesse nih yang katanya lagi bangkrut sekarang dan lisensinya sempat dicabut tapi akhirnya dibalikin lagi. Nah, Openda ini pernah nih main di Vitesse waktu Vitesse masih main di Eredivisie. Musim 2020-2021 ya. Dia pindah ke Vitesse dengan skema peminjaman selama 1 musim dan langsung menunjukkan performa yang sangat gacor ya. 10 gol dan 4 assist dalam 33 pertandingan di Eredivisie, 3 gol dalam 5 pertandingan di KNVB Beker. Untuk pemain dengan usia pada saat itu ya, kalau ini Openda ini lahir tahun 2000 ya, 16 Februari 2000. Berarti kalau dia kesana 2021 umurnya 21 tahun ya. Untuk striker segitu yang pengalamannya belum banyak, belum dapat menit bermain di klub Brugge, ya nggak main regular maksudnya. Catatan golnya juga masih sedikit di klub Brugge, 10 gol dalam 33 pertandingan, ya oke lah ya untuk debutan di Eredivisie. Akhirnya dia dipermanenkan sama Vitesse di musim depannya dan produktivitas golnya langsung meroket. 18 gol dalam 33 pertandingan di Eredivisie. Kemudian 3 gol di Conference League ya, dalam 9 pertandingan ya. Vitesse sempat main di Conference League loh. Oke, 3 gol dalam 9 pertandingan di Conference League. Jadi dia dapat pengalaman Eropa lagi nih bareng sama Vitesse. Dan langsung pindah akhirnya ke Lens ya, RC Lens. Harganya waktu itu cuma 15,39 juta euro.
transfer ke Longs. Oh iya, maaf ya, gue mau revisi sebentar. Dia di Vitesse ternyata peminjaman itu 2 tahun, jadi jadi dia nggak dipermanenkan sama Vitesse. Dia tuh dipinjemin 2 tahun sama dari klub Brugge ke Vitesse Arnhem. Baru setelah 2 tahun itu dia balik ke klub Brugge. Terus RC Lens itu belinya dari klub Brugge, bukan dari Vitesse. Jadi 15,39 juta euro itu dibayarkan Longs ke klub Brugge untuk membeli Lois Openda. Dan langsung gacor di musim pertamanya. 21 gol dalam 38 pertandingan. Artinya dia nggak pernah absen main di Ligue 1 ya. Waktu itu Ligue 1 masih 20 tim. Jadi jumlah pertandingan Liga itu 38. Nah, dia cetak 21 gol, berhasil membawa RC Lens ini masuk ke Champions League ya. Dia finish di runner up di bawahnya PSG. Nah, ini menciptakan sejarah ya sama RC Lens. Cuma semusim doang di RC Lens, langsung pindah ke RB Leipzig ya. Di RB Leipzig dia waktu itu dibeli, harganya mahal nih, 40 juta euro. Ya mahal dong segitu, 40 juta euro dari RC Lens ke RB Leipzig ya. Dan langsung gacor di musim pertamanya. Dan dia duet bareng sama striker kesayangannya Manchester United ya, Benjamin Sesko. Wah. Jadi Sesko sama Openda ini membentuk duet maut di RB Leipzig di musim 2023-2024, di mana Lois Openda ini mencetak 24 gol dan 7 assist dalam 34 pertandingan, menempati peringkat ketiga dengan top skor Bundesliga setelah Harry Kane, kemudian Serhou Guirassy, dan habis itu Lois Openda di RB Leipzig. 24 gol dalam 34 pertandingan. Kembali lagi, Openda nggak absen dalam satu pun pertandingan Bundesliga. Jumlah pertandingan Bundesliga itu 34 ya, jadi dia nggak pernah absen. Kemudian dia juga cetak 4 gol dalam 8 pertandingan di Champions League. Artinya dia cukup produktif, nggak cuma di Bundesliga, tapi juga di Champions League. Tapi, nah ini ada tapinya nih guys ya, tapi entah kenapa performanya melempem di musim selanjutnya. Kenapa? Karena ini diikuti dengan performa RB Leipzig yang gak konsisten. Ya waktu itu kan RB Leipzig di musim 2024-2025 kan ya gak konsisten banget ya. Bahkan kelempar dari zona Liga Champions. Pelatihnya Marco Rose itu dipecat di tengah musim. Dan ini berdampak kepada performa semua pemain. Meskipun di RB Leipzig ini masih punya Sesko ya. Sesko tuh cetak 13 gol kalau nggak salah ya di Bundesliga musim kemarin. Cuma performanya Openda yang drop. Dari 24 gol dalam 34 pertandingan di Bundesliga pada 2023-2024 langsung ngedrop ke 9 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan Bundesliga. Cuma absen satu pertandingan, tapi golnya dari 24 ke 9 itu kan jauh banget ya guys ya. jauh banget ya. Jadi performa itu ngedrop ya di Champions League juga, dia cuma cetak 1 gol dalam 2 assist dalam 8 pertandingan. RB Leipzig itu nggak lolos ke 16 besar, pun nggak lolos ke playoff 16 besar. Jadi emang hancur banget ya RB Leipzig musim kemarin ya. Yang ini berdampak sama Openda. Cuma ini tidak menghentikan Juventus untuk membeli dia ya. Bukan beli sih, pinjem ya. Jadi Juventus tuh pinjem Openda dari RB Leipzig. Jadi kalau misalkan si Openda ini flop ya, atau mainnya nggak bagus-bagus amat ya, Juventus nggak rugi. Berarti kan dia juga nggak mesti beli permanen dong di musim depannya kan. Sedangkan Juventus juga pengen cari calon-calon pengganti dari Dusan Vlahovic yang sepertinya memang dia nggak mau perpanjang kontrak ya, dan akan pergi secara gratis di tahun depan. Ya ini Openda sebagai salah satu opsi selain Jonathan David. Nah gimana nih fans Juventus nih, tifosi Juventus, apakah Openda bisa menjadi salah satu striker tajamnya Juventus di musim 2025-2026 dan memberikan ya nilai tambah dan nilai positif ya buat Juve supaya bisa bersaing memperebutkan gelar juara Serie A maupun Liga Champions. Kalau di timnas Belgianya nih ya, Openda ini masih di belakangnya Lukaku lah ya. Dia belum jadi pemain inti banget. Golnya juga baru 3 loh. Jadi dia 3 gol dalam 28 pertandingan bareng timnas Belgia. Karena Belgia masih ngandalin Lukaku nih. Lukaku nggak ada, baru Openda jadi striker utamanya. Tapi gol cuma baru 3 nih. Baru 3 gol dalam 28 pertandingan ya. Jadi secara catatan gol internasional ini masih jauh banget ya dari kata bagus gitu loh.
Nah, kita lihat aja nih, Openda apakah bisa nih dia tampil lebih produktif di Juve, kemudian jadi pemain kunci buat Belgia kalau misalkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan akhirnya dipermanenkan sama Juventus, atau akhirnya dia flop dan dikembaliin ke RB Leipzig ya. Kita lihat di musim ini. Oh ya, Openda ini bukan cuma bisa main di center forward ya, dia bisa main di second striker karena dia sendiri yang mengklaim itu. Dia bisa main second striker, dia bisa main striker berdua ya, duet, karena di RB Leipzig dia kan duet sama Sesko. Ya, dia juga bisa main ya, kalau dibutuhin di sisi kiri dia juga bisa main di kiri gitu. Cuma ya dia striker gitu kan. Kalau dia dipaksa main di kiri ya mungkin bisa aja, cuma produktivitas golnya dia mungkin jadi ngedrop gitu kan. Jadi ya kita lihat nih gimana Igor Tudor mengelola dan memanage ya 3 striker yang ada di timnya. Ada Lois Openda sekarang, Jonathan David, dan Dusan Vlahovic ya. Kita lihat gimana nih kiprahnya Juventus nih. Bisa nggak dia kembali bersaing memperebutkan juara Serie A dan juga berbicara banyak di Liga Champions, atau justru malah melempem nih Lois Openda dan dibalikin ke RB Leipzig ya. Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, bantu gue untuk naikin dan kembangkan channel Audible. Dan lo bisa membaca artikel mengenai profil dan juga rekam jejaknya Lois Openda di IDN Times. Linknya ada di deskripsi, silakan lo masuk ke sana. Dan di page-nya gue juga di IDN Times ada banyak artikel menarik ya seputar sepak bola, rekor unik, penting gak penting, ada semua di sana. Statistik pemain, analisis taktik ya, head to head pertandingan, ada semua di sana. Oke, jangan lupa masuk ke page gue di IDN Times. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Gue Dara Mentio. Ciao ciao.